Sobat Vesper semua, balik lagi sama gue Jody Habibi. Kali ini gua mau bahas VS7 dan VS3 sobat nih. Karena di beberapa platform ya, terkhususnya media sosial, terus juga di YouTube juga kita ada beberapa pertanyaan soal VS7 dan VS3 nih sobat nih. Oke, jadi kita bahas langsung aja nih perbedaan antara VS7 dan VS3 nih sobat nih. Kita langsung aja bahas perbedaan VS7 dan VS3. Let's go! Nah oke sobat Vesper, produknya udah di depan kita nih. Kita akan bahas perbedaan kedua grinder ini. Ini sama-sama dari Vesper, hand grinder VS3 dan hand grinder VS7. Kita langsung bahas yang pertama nih ya. Dari segi bentuk, dari segi desain, si hand grinder aja sudah berbeda ya. Untuk si VS7 seperti ini ya. Bentuk hand grindernya si VS7 seperti ini. Dan di atas ini terdapat grafir ya. Terus juga dia sudah foldable handle nih ya. Jadi handlenya sudah bisa ditekuk dan ininya juga kayu nih sobat ya. Terus di sini terdapat karetnya. Jadi aman banget ketika ditekuk ya. Terus dilepas. Ini aman banget. Jadi nggak buat lecet si body grinder. Dan di body grindernya juga pun menggunakan rubber, jadi aman. Terus di dosingnya terdapat rubber juga, jadi dia ngegrip ketika ditaruh. Kayak untuk rubber VS7 di bawah dosingnya ini anti slipnya, biar supaya nggak gampang jatuh ketika ditaruh dimanapun ya. Oke, terus yang kedua nih VS3 seperti ini bentuknya ya. Oke, kita agak jauhan. Nah, seperti ini untuk bentuk VS3 ya. Seperti ini, dia tidak foldable handle. Oke. Tapi dia masih sama nih untuk si pegangannya. Untuk pegangan handle-nya itu menggunakan kayu, walnut wood ya. Oke. Jadi sama kayak si VS7. Cuma ini tidak foldable handle. Jadi ini handle-nya masih yang standar, nggak bisa dilipat. Oke. Terus untuk setting grind size si VS3 ada di luar sini nih ya. Terus dia tidak ada karet rubbernya. Ini perbedaannya. Terus ini dia ada grafir VS3, VS3 ya sobat ya. Ini nyaman buat digenggam. Ini nyaman banget. Jadi nggak ngeganggu yang atas grind size-nya. Terus juga nggak ngeganggu yang si dosingnya ini nih. Oke. Dan dia menggunakan magnet. Untuk VS3 menggunakan magnet, VS7 juga menggunakan magnet. Jadi fiturnya sama nih. Untuk dosing dan body grinder untuk disatukannya menggunakan magnet. Oke, kedua grindernya menggunakan magnet. Oke, untuk dari luar seperti itu. Oke, dan ini VS7 grind size settingnya masih di dalam, masih seperti biasa. Oke. Jadi masih diputar seperti ini, masih apa ya, manual lah kalau gue bilangnya ya. Jadi seperti itu untuk setting grind size-nya masih di sini untuk si VS7. Untuk si VS3 ini terdapat di luar ya sobat ya. Oke, jadi seperti itu untuk tampak luarnya ya. Yang VS7 itu foldable, yang VS3 itu tidak foldable handle ya sobat ya. Terus juga grind size settingnya VS3 ada di luar. VS7 itu ada di dalam masih ya, masih seperti biasa grinder pada umumnya untuk VS7, oke? Dan untuk bentuknya kalau dari segi bentuk sih kurang lebihnya sama ya. Kalau dari bentuk desainnya ya kurang lebihnya sama. Oke, ini juga enak genggamannya, dua-duanya enak banget ya, seperti ini. Genggamannya enak banget dua-duanya. Jadi ketika ngegrind itu enak banget nih, tinggal pegang gini. Nah, seperti itu, oke. Terus juga yang VS3 pun sama ya. VS3 pun digenggamnya enak karena nggak ngeganggu si grind size. Jadi grind size-nya nggak akan berubah ketika kalian ngegrind. Terus juga nggak ngeganggu si dosing. Ini magnetnya itu kuat ya. Kedua grinder ini magnetnya itu kuat, sobat Vesper semua. Oke, jadi seperti itu untuk perbedaan fitur dari luarnya nih ya sobat ya. Oke sobat Vesper, kita akan coba lihat gilingannya.
kita akan coba di satu tes gilingan aja. Kita pakai Divine aja, oke? Karena si VS7 ini sudah compatible untuk kita pakai di mesin espresso. Oke, jadi kita lihat seberapa halus kedua hand grinder ini bisa menggiling beans kopi nih sobat ya. Oke sobat Vespa, langsung aja kita tes giling kedua hand grinder ini. Let's grind. Nah oke sobat Vespa, ini gue udah siapkan dua beans dengan gramasi yang sama. Kita akan coba tes giling kedua hand grinder dari Vesper ini, VS7 dan VS3. Oke, kita akan coba giling untuk gilingan yang fine, yang paling halus ya. Jadi si VS7 paling halusnya di 2 klik. Si VS3 itu kita akan coba di 5 untuk si VS3 nya. Oke sobat Vesper, terus juga kita akan cek waktu gilingnya kedua grinder ini. Oke, biar kita tahu seberapa lama untuk kedua grinder ini menggiling 4 gram dengan gilingan yang paling halus di kedua grinder ini. Oke sobat Vesper, kita langsung aja. Pertama kita akan mulai dari VS7. Kita setting dulu. Oke, kita setting dulu. Ini udah mentok ya. Ini udah nggak bisa diputar lagi. Jadi ini titik nolnya. Sekarang kita akan putar di 2 klik. Oke, 1, 2. Oke, kenapa nggak di 1 bang? Karena kita tidak merekomendasikan menggunakan di 1. Oke sobat Vesper, jadi ini kita rekomendasikannya mulai dari klik 2 aja. Oke ya, ini sudah kita setting. Sekarang kita akan coba masukkan si 4 gram beans kopi yang tadi kita siapkan. Kita pasang handle-nya. Kita siapkan untuk si timernya. Sebentar kita majuin aja timer biar supaya kelihatan ya. Oke, sekarang kita akan pencet timernya. Timernya udah jalan, langsung aja kita let's green. Berapa lama waktu yang dibutuhkan VS7? Di klik 2 di titik yang paling halusnya VS7 untuk menggiling 4 gram beans kopi ya sobat ya. Kita lihat, kita akan bandingkan dengan waktu giling si VS3. Nanti gua akan cepetin kali ya, karena kalau ini takutnya kelamaan durasinya. Oke, waktu sudah 1 menit berjalan untuk 4 gram. Ini real ya. Ini waktunya tuh tetap berjalan, terus berjalan. Oke. Waktu sudah menunjukkan 2 menit 45 detik. Oke, ini sudah selesai. Oke. Ini biar kita taruh dulu. Waktu yang ditempuh untuk si VS7 itu di 3 menit 56 detik. 4 menit lah ya. Untuk 4 gram beans, berarti hitungannya 1 gram 1 menit nih. Untuk si VS7. Oke, di 4 menit untuk gilingan yang paling halusnya si VS7. Sekarang kita lanjut ke yang VS3 ini nih. Oke sobat Vesper, oke ini diingat ya. Untuk VS7 di 3 menit 56 detik. Sekarang kita tear dulu untuk waktunya, kita kembalikan ke 0 dulu. Ini kita akan setting, kita rekomendasikan menggunakan grinder ini mulai dari 4 atau 5 lah. Kita pakai di 5 aja ya. Ini kan titiknya 6, berarti kita mundur 1. Oke. Nah, ini sudah ada di 5. Ini sudah ada di 5. Sekarang kita masukkan beansnya sebanyak 4 gram juga. Oke, beansnya sudah masuk. Handle-nya kita pasang. Timer kita nyalakan. Langsung aja let's grind. Kita akan lihat untuk VS3-nya, VS3-nya ini berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menggiling 4 gram. Akankah lebih cepat dibanding VS7?
Waktu sudah menunjukkan 1 menit 18 detik. Waktu menunjukkan di 3 menit. Sepertinya ini akan selesai. Ya, betul saja, ini sudah selesai waktu gilingnya. Ini sudah beres, waktu gilingnya itu ada di 3 menit 39 detik. Kurang lebih nggak jauh berbeda lah ya sama VS7, antara VS3 sama VS7 untuk waktu giling. Di gilingan yang paling halusnya nih ya, beda sekitar, berarti beda sekitar 20 detik lah ya. Ya kurang lebihnya untuk waktu gilingannya itu sama ya, di 4 menit. Oke, kurang lebihnya karena beda-beda tipis juga ini. Kita akan lihat hasilnya seperti apa gilingan halus yang paling halus si VS7 dan VS3 ini. Oke Sobat Vesper, langsung aja kita lihat detailnya. Nah oke Sobat Vesper, sekarang kita akan lihat untuk hasil gilingan yang halus dari VS7 dan VS3. Kita nggak perlu tuangkan semua, kita lihat sedikit saja. Oke, segitu sudah cukup. Oke, ini adalah hasil gilingan kedua hand grinder dari VS7 dan VS3. Kita akan lihat yang pertama, kita akan lihat VS7 dulu ya. Dengan waktu giling 4 menit kurang ya, kurang 1 detik. Jadi 3 menit 59 detik untuk hasil gilingan 4 gram. Untuk gilingan yang fine, ini halus banget karena ini ngegumpel. Jadi seperti ini untuk hasil gilingannya. Dia tuh halus banget. Seperti ini untuk hasil gilingan VS7 ya. Ya sobat ya. Lanjut kita yang kedua. Ini hasil gilingan VS3. Ya. Ini hasil gilingan yang VS3. Oke. Ini hasil gilingan VS3. Seperti ini. Ini di klik 5 ya sobat ya. Oke, ini kita rekomendasikannya mulai dari 5 kalau VS3, kalau VS7 itu mulai dari 2. Oke Sobat Vesper, untuk kehalusan, tingkat kehalusan, kalau menurut gua ini lebih halus si VS3 ya. Oke, untuk tingkat kehalusan masih lebih halus si VS3 dibanding VS7. Tuh, kalian lihat aja. Seperti ini untuk tingkat kehalusannya. Dan untuk VS7 ini sudah halus. Ini sudah cukup, bukan cukup ya. Ini sangat halus tapi lebih halus VS3. Kalau untuk kehalusan ya, untuk super fine-nya lebih halus si VS3. Tapi ini nggak jauh beda ya. Tapi kalau ditanya lebih halus yang mana Bang? Lebih halus si VS3 ya. Oke, lebih halus sedikit VS3. Ini VS7 untuk tingkat kehalusannya. Oke Sobat Vesper semua. Dan ini punya waktu tempuh yang sedikit berbeda, sedikit aja perbedaannya. Untuk VS3 itu di 3 menit 39 detik. Untuk si VS7 itu di 3 menit 59 detik. Jadi beda-beda tipis nih untuk waktu gilingnya. Dan hasilnya pun gak jauh banget bedanya. Ini beda tipis juga untuk dari segi tingkat kehalusannya nih sobat ya. Oke, ini gua coba majuin dua-duanya biar kalian bisa lihat comparingnya. Jadi seperti ini untuk comparing si Superfine dari kedua grinder Vesper VS3 dan VS7 ya sobat ya. Oke Sobat Vesper, jadi seperti itu untuk kita tes gilingnya. Kita langsung akan bongkar si hand grindernya supaya kita tahu burnya ada perbedaankah, terus juga bearingnya pakai berapakah, kita akan lihat ya sobat ya. Oke Sobat Vesper, langsung aja kita bongkar VS7 dan VS3. Let's go. Nah oke Sobat Vesper, sekarang kita akan langsung bongkar. Ini kita singkirkan dulu, kita pinggirin dulu. Kita akan bongkar si hand grinder VS7 dan VS3 nya. Oke, untuk yang pertama kita akan bongkar si VS7 ini ya. Ini masih ada bubuk kopinya, jadi kita taruh sini dulu. Sekarang kita langsung buka untuk si hand grinder VS7 ini ya. Kita tinggal putar aja sampai dia lepas. Dan ini juga sekalian untuk kita beritahukan untuk cara membersihkannya nih sobat nih ya. Oke, ini kita kumpulkan dulu.
Ini masih cukup banyak untuk retensi si bubuk kopi yang tersisa ya. Oke. Oke, ini masih terlihat retensi bubuk kopinya yang tertinggal. Kita taruh sini sebelum nanti kita bersihkan. Biar supaya kita tahu ya perbedaannya nih sobat ya. Oke. Nah sekarang kita akan bongkar yang VS3. Nah VS3 ini agak unik nih untuk ngebongkarnya nih sobat nih. Oke, kita buka handle. Kita buka untuk si dosingnya. Ini masih ada juga. Oke. Terus ini retensinya juga masih cukup lumayan banyak. Oke, sekarang kita akan buka ini. Ini bukanya tuh dari atas ini nih. Ini ringnya. Terus yang bawah kita tekan, yang ini kita tekan. Tapi ini jangan ada di titik 0 ya. Jangan ada di titik 0 sini untuk ngebukanya. Karena nanti dia nggak akan kebuka. Karena ini nggak bisa ditekan. Oke, jadi ini bebas saja mau dimanapun ya. Yang penting jangan di titik 0. Oke, ini sekarang kita tekan. Terus kita buka. Nah, kita putar. Seperti ini. Lalu dia akan jatuh satu set gini nih dia ya, jadi lebih simple. Nah jadi satu set gini dia, jadi si bur sama si shaftnya itu menyatu dia. Kalau kalian mau lepas burnya juga bisa, tapi menggunakan kunci L yang paling kecil seperti ini untuk burnya. Terus juga per dan ring. Oke, ini kita lepas ya. Nah dari sini pun kita sudah lihat perbedaannya untuk spare partnya, untuk burnya, untuk shaftnya ini sudah berbeda. Karena untuk si VS3 itu menyatu, si bur dan shaftnya itu bersatu nih dia ya. Sedangkan yang VS7 itu terpisah ya, jadi bisa dicopot. Oke, seperti itu. Ini kita bersihkan dulu, nanti gua akan kasih lihat detail si burnya ya. Kita bersihkan dulu. Oke, ini kita bersihkan dulu. Bersihinnya juga gini aja ya, nggak perlu pakai air ya sobat ya. Ini sudah cukup bersih, tidak ada bubuk kopi yang tertinggal. Oke, sekarang kita akan bersihkan yang VS3. Nah ini untuk bursi VS3 nya seperti ini, dia menyatu sama shaftnya ya. Kalau mau lepas si burnya bisa, cuma pakai kunci lagi ya. Nah ini kan sudah kita bersihkan si burnya, jadi gua mau kasih lihat perbedaan desain si burnya. Jadi seperti ini VS7 tuh seperti ini dia. Untuk bilah pisaunya atau apa ya, ini untuk si ya mata pisaunya lebih banyak. Walaupun sebetulnya sama 7, dia 7 Starboard juga. Tapi dia untuk ulir mata pisaunya lebih banyak dia. Oke. Terus untuk yang VS3 seperti ini dia. Seperti bur pada umumnya aja sebetulnya ya. Untuk VS3-nya seperti ini, dan dia 7 Starboard juga ya. Oke, jadi seperti ini untuk perbedaan kedua bur dari grinder berbeda. Oke, untuk terus si outer burnya nih ya, outer burnya itu bersihnya juga gini aja. Kita nggak perlu pakai air ya. Dan outer burnya pun sama aja. Kalau dilihat dari keduanya ya sobat ya. Ini outer burnya itu sama. Bentar kita bersihkan dulu. Baru nanti kita akan berikan detailnya. Oke, jadi ini VS7 untuk outer burnya seperti ini. Ini VS3, VS3 seperti ini. Terlihat ya? Mudah-mudahan terlihat lah ya. Oke, jadi seperti ini nih perbedaannya. Nggak ada perbedaan sih untuk outer bur ya. Dia hanya berbeda di burnya aja nih sobat ya. Untuk burnya beda nih sobat. Oke. Nah jadi seperti itu. Kalau untuk yang lainnya, untuk pernya juga beda. Ini per untuk VS3 ya, segini diameternya dan panjangnya segini. Ini untuk VS7, dia lebih kecil diameternya ya. Oke, untuk panjangan VS7 ya, untuk pernya panjangan VS7 nih. Ini VS7, ini VS3. VS3 lebih besar diameternya. Untuk VS7 lebih panjang untuk pernya ya sobat ya. Karena si shaftnya lebih panjang dibanding si VS3. Oke sobat Vesper, jadi seperti itu untuk ringnya. Untuk ringnya ini VS7 itu ringnya kecil banget gini
Ya, untuk ringnya kecil dan dia ada dua ring. Ring satu di sini dan ada di sini ring yang keduanya. Nah, ring yang keduanya ada ini. Jadi dia ada dua ring untuk VS7. Untuk VS3 itu ada dua ring juga. Ya, ring satunya yang seperti ini dia sama seperti pengunci si shaft dan burnya ya. Oke, jadi ring pertama yang atas seperti ini nih. Terus yang bawah seperti ini. Dia lebih besar juga dibanding yang VS7. Oke Sobat Vesper. Jadi seperti itu untuk perbandingan si VS7 dan VS3 ini nih. Untuk si part-part burnya dan yang lain-lainnya, ringnya, shaftnya itu berbeda ya, itu cukup berbeda jauh ya sobat ya. Cuma ya memang kalau misalkan hand grinder itu untuk gilingan super fine pasti akan memakan waktu yang lebih lama sobat ya. Dan dia punya bearing, satu lagi gua kelupaan. Ini bearingnya VS3, bearing cukup besar ya, bearing pada umumnya hand grinder. Nah ini bearingnya VS7, ini bearing ya bukan ring, ini bearingnya. Ini VS7 segini, VS3 segini nih. Ya, jadi perbedaan diameter bearingnya pun lumayan cukup berbeda ya sobat ya. Oke, jadi seperti itu untuk cara pasang sama aja. Oke, nanti gua akan percepat untuk cara pasangnya ya. Kita pasang dulu. Oke, ini sudah selesai kita pasang dan bisa digunakan kembali. Untuk yang VS3 kita pasang juga. Oke, untuk yang VS3 kita pasang juga. Kita pasang pertama bearingnya dulu. Oke, kita akan percepat. Oke, sudah selesai. Sudah beres untuk kita bongkar dan pasang dan membersihkan, tes giling juga sudah. Oke, kita lanjut. Nah, oke Sobat Vesper, jadi seperti itu untuk perbandingan atau perbedaannya apa aja di kedua grinder dari Vesper ini. Yang VS7 dan VS3 tadi kalian udah lihat pastinya ya Sobat ya. Untuk hasil gilingannya sama-sama bagus ya. Dan bisa sampai super fine keduanya nih sobat nih. Jadi seperti itu ya. Untuk perbedaannya tadi kita udah lihat burnya juga beda. Terus juga untuk handle-nya, untuk VS7 itu foldable, untuk VS3 itu belum foldable ya sobat ya. Oke, jadi ada beberapa perbedaan yang lumayan signifikan, tapi itu tidak mengurangi kualitas gilingan dari kedua grinder Vesper ini nih sobat nih. Jadi ini worth it banget untuk kalian punya, untuk kalian beli. Jadi nggak usah kalian tanyakan lagi bagus mana VS7 atau VS3, sama-sama bagus. Oke, cuma beda di fitur aja nih sobat nih. Oke, jadi itu semua kita balikin lagi ke kalian. Kalian butuhnya yang seperti apa? Oke sobat Vesper, kalau untuk traveling kalian bisa ambil yang VS7 karena kalian tinggal tekuk untuk handle-nya. Kalian bisa masukkan seperti ini ke dalam tas, ke dalam apapun ya yang untuk bisa kita taruh nih ya. Jadi lebih simple. Oke, nggak perlu copot handle-nya. Kalau untuk traveling ini juga nggak jadi masalah sih sebetulnya. Kalian tinggal pisahkan seperti ini aja. Cuma jadinya terpisah gitu. Takutnya tercecer. Ya, tapi nggak jadi masalah juga ya sobat ya. Biasanya kalau orang atau kalau homebrewer sudah traveling terus mau bawa alat-alat kopi, dia punya apa ya, dia punya tempatnya sendiri untuk alat-alat kopinya. Jadi semuanya aman nih sobat ya. Oke sobat Vesper, jadi seperti itu. Oke, untuk materialnya pun gak berbeda. Full aluminium alloy kedua-duanya, terus juga full stainless untuk part burnya. Oke sobat Vesper, jadi nggak ada yang pakai keramik ya sobat ya. Oke sobat Vesper, jadi seperti itu perbedaan kedua grinder VS7 dan VS3 nya nih sobat. Dan kalau kalian mau beli, kalian tahu, kalian pasti tahu harus kemana. Gue gak perlu ulangi lagi ya sobat ya. Kalian langsung aja ke marketplace kesayangan kalian. Mungkin segitu aja untuk konten kali ini. Gue pamit, thank you for watching and see you, bye bye.